Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar berkat rahmat taufik dan hidayahnya kita bisa kembali menyimak materi manajemen hubungan industrial dengan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu atau apapun. Lalu salawat dan salam tetap dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita nanti mendapatkan syafaat dari beliau dan bersama-sama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Eh, Gimana kabarnya? Puasanya lancar? Nah, semoga teman-teman masih diberikan rahmat ya sama Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan berbagai macam ibadah karena pembiasaan 40 hari insya Allah akan membawa dampak untuk eh, 11 bulan yang akan datang. Nah, oke, kita mulai kemarin kita membahas tentang bagaimana manajemen industrial itu harus dipelajari, kenapa sih harus belajar manajemen industrial, kenapa sih harus me- istilahnya harus mengetahui mata kuliah ini itu kenapa, terus kenapa sih ada kayak eh, manajemen hubungan industrial yang berbeda-beda di setiap negara, prinsipnya apa, faktor pendorongnya apa dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana peran dan perkembangan dari serikat buruh atau serikat pekerja ya. Nah, di mana pertama-tama itu di negara atau di dunia ini belum ada ya yang namanya serikat pekerja atau dinamakan perkumpulan para buruh ya karena mereka sistemnya masih mungkin barter atau mungkin masih produksinya lokal hanya hanya kecil lah skalanya sehingga tidak ada pembagian-pembagian job desk dan sebagainya. Nah, setelah semakin lama lahirlah yang namanya revolusi industri di mana kita ketahui bahwa revolusi industri sendiri ini banyak ditemukan teknologi-teknologi baru, banyak dimulainya katanya ya saya tidak mengalami pada tahun itu katanya pada saat lahirnya revolusi industri ini terjadilah sebuah industrialisasi atau sudah berganti ya kalau kalau kalian masih ingat manajer pemasaran itu ada sejarahnya di mana pada saat revolusi industri ini sudah eh, pemasarannya sudah tidak lokal jadi berusaha ditawarkan ke dunia luar karena untuk dan lain sebagainya banyak hal yang membuat itu terjadi sehingga terjadi industrialisasi karena dia sudah eh, apa ya, produksinya tuh massal. Sehingga kalau produksinya massal, itu banyak job desk atau banyak bagian-bagian, mungkin packaging, mungkin sudah mulai ada itu. Makanya perlu banyak tenaga kerja dan mulailah timbul yang namanya permasalahan-permasalahan dalam memanage orang-orang banyak ini yang memiliki banyak-banyak pemikiran ya, banyak kepala, banyak pikiran sehingga mulai timbul masalah yang namanya permasalahan tenaga kerja. Mulai dari upah, ke jam kerja kan biasanya buruh itu kan dianggap remeh, dianggap sebelah mata sehingga mereka mempekerjakan dengan bahasa kasarnya semau mereka ya karena dia uh, buruh. Nah, timbullah kesenjangan dan permasalahan antara uh, mandornya atau pemilik perusahaannya dengan si pekerjanya tersebut. Nah, karena eh, adanya permasalahan-permasalahan antara dan kesenjangan antara buruh karena prinsipnya kan sama-sama menguntungkan. Akhirnya timbullah sebuah inspirasi untuk memperbaiki hal tersebut karena biar saling menguntungkan, lebih saling menguntungkan ya istilahnya. Pada saat itu sudah ada pikiran saling menguntungkan, tapi loh, ada paradigmanya masih
ya sing duwe duit itu sing berkuasa istilahnya. Nah, gitu ya. Jadi buruh ini masih dilakukan tidak adil. Nah, artinya kepinginlah punya ke apa ya, punya pemikiran yang untuk memperbaiki hal tersebut atau nasib buruh yang lebih baik atau nasib pekerja yang lebih baik, maka lahirlah kesepakatan ILO pada tahun pada tahun 99, 1919. Ini mulailah, nah ini tahunnya masih anu ya, nanti saya cek lagi, ini tahunnya 98, timbul deklarasi ILO ini. Terus timbullah berbagai kesepakatan di berbagai negara, dan untuk berserikat dan berkumpul. Nah, berserikat dan berkumpul ini sama-sama senasibnya, ya buruh itu tadi, sama-sama nasib, sama-sama ingin memperjuangkan nasib buruh agar tidak ditindas dan diperas oleh para pemilik modal atau pemilik usaha, sehingga timbullah yang namanya Serikat Pekerja. Nah, itu latar belakangnya kenapa sih dan bagaimana sih Serikat Pekerja itu muncul di dunia ini. Nah, pengertiannya serikat pekerja itu ada dua, ada serikat dan pekerja ya. Pekerja itu terlihat bentuk dalam usaha kerja yang melakukan kegiatan ekonomis baik dalam hubungan kerja perusahaan maupun di luar hubungan kerja perusahaan seperti pekerja mandiri, pekerja keluarga, dan pekerja industrial. Yang, yang merupakan definisi dari pekerja. Nah, pekerja mandiri itu apa Pak? Pekerja perusahaan itu apa? Nah, pekerja mandiri itu tanpa perintah dan pengawasan orang lain, entrepreneur dan hasil kerjanya sebagai dan keseluruhan dapat dikonsumsi sendiri. Keluarga ini adalah sedikit perintah dan pengawasan orang yang dituakan atau bisa juga tidak ada. Kerjanya sebagian atau istilahnya diwariskan lah usaha keluarga kayak eh, Chinese itu kan ya. Cindo-cindo itu kan punya usaha-usaha yang diwariskan, bengkel, terus toko kelontong misalnya. Nah, ini usaha-usaha yang diwariskan dari keluarga itu namanya pekerja keluarga, dan pekerja perusahaan adalah yang dalam perintah dan pengawasan pemberi kerja atau manajemen atau pengusaha. Ibaratnya adalah mendapat upah dan tunjangan sosial. Nah, dalam pekerja perusahaan ada dua, pekerja operasional dan pekerja kantor. Kalau pekerja operasional itu kadang-kadang disebut sebagai pekerja kasar atau buruh yang dahulu banyak bekerja banyak dengan mesin-mesin atau banyak dengan eh, istilahnya tanda kutip pekerjaan-pekerjaan yang kasar ya, yang butuh tenaga, butuh effort, butuh kekuatan fisik, itu namanya pekerja operasional. Buka baut dan sebagainya, buka bautnya mesin dan sebagainya. Nah, kalau pekerja kantor adalah pekerja yang melakukan kegiatan di kantor atau manajemen yang berhubungan dengan manajemen dan keadministrasian, itu namanya pekerja kantor. Nah, ini kelompok pertama dikenal sebagai laborers atau buruh, dan employee ya. Employee itu namanya karyawan. Karena perbedaan tersebut lebih tepat digunakan istilah worker. Istilah tersebut bisa digunakan untuk pekerja mandiri, keluarga, dan pekerja perusahaan. Lebih universal dan menghilangkan perbedaan yang ada. Nah, kalau buruh kan istilahnya ya agak-agak gimana gitu ya, istilahnya ya agak-agak kurang sopan istilahnya. Nah, diganti dengan istilah worker yang lebih istilahnya lebih membumi ya, lebih lebih general. Nah, itu. Sehingga pengertian dari serikat pekerja merupakan organisasi yang dibentuk dari dan oleh serta untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Karena ini part of the pekerja ya. Nah, jadi keluarga itu kalau keluarganya sejahtera, dia kerjanya enak, istilahnya produktivitasnya meningkat, akhirnya keuntungan perusahaan bisa naik juga. Nah, ini. Jadi organisasi
dari dan untuk pekerja yang tujuannya untuk mensejahterakan pekerja dan anggota. Itu pada intinya. Ini adalah fungsi dari pada syarikat pekerja tersebut. Ada menampung aspirasi, kalau punya undang-undang disampaikan, nanti yang mendelivery ke pihak manajemen itu si eh, ini mungkin perusahaannya dalam skala besar dan punya bagian-bagian ya. Jadi tidak bisa berhubungan secara langsung dengan manajemen atau mungkin eh, terlalu disibukkan dengan kegiatan-kegiatan eh, istilahnya operasional perusahaan sehingga tidak tidak sempat untuk ke bagian manajemen sehingga butuh yang namanya alat atau butuh yang namanya tempat untuk menyalurkan aspirasinya. Nah, menampung aspirasinya, ditampung aspirasinya opo. Nah, jadi dia istilahnya melakukan beberapa pertemuan mungkin ya untuk melihat bagaimana istilahnya si aspirasi si buruh itu terus menyalurkan aspirasi itu tadi yang saya jelaskan. Mewakili pekerja dalam lembaga bipartit. Nah, nanti ada lembaga kerjasama yang namanya lembaga kerjasama bipartit. Nah, ini mewakili di sana, mewakili pekerja untuk berkonsolidasi memecahkan masalah di lembaga bipartit. Memperjuangkan realisasi hak dan kepentingan, membantu penyelesaian perselisihan kalau ada perselisihan mungkin antar pekerja atau pekerja dengan itu bisa diselesaikan, bekerja dengan pihak manajemen bisa diselesaikan, meningkatkan kedisiplinan, mengupayakan penciptaan iklim hubungan industri yang aman, dan fasilitator penyampaian sarana kepada manajemen. Ini beberapa fungsi dari serikat pekerja tersebut. Nah, menurut undang-undang yang saya cek masih berlaku. Nah, beberapa saat yang lalu saya cek bahwa Undang-Undang 21 nomor 2000 itu masih berlaku. Bagaimana cara pembentukan si serikat pekerja itu? Yuk, melalui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga harus ada. Pertama itu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nama, lambang, dan sebagainya. Sampai ketentuan ADART-nya ada. Terus pemberitahuan kepada pencatatan serikat pekerja. Anggotanya siapa, anggaran dasarnya, susunan dan nama pengurusnya siapa. Terus hak serikat pekerja dan kewajiban serikat pekerja. Hak dan kewajibannya dicantumkan di situ. Ini nanti didaftarkan di negara. Adanya si serikat pekerja dalam suatu perusahaan. Nah, di Indonesia gimana Pak perkembangannya? Nah, serikat pekerja di Indonesia itu mulai periode sebelum kemerdekaan, setelah kemerdekaan, dan periode setelah FPSI. Nah, ini ada berapa periode-periodenya. Dan setelah adanya ILO tadi, ILO 98 itu adanya reformasi. Sehingga ini juga akan mungkin yang mendasar bermunculannya banyak yang namanya serikat pekerja di Indonesia. Jadi sebelum, setelah periode FPSI, dan setelah pasca reformasi. Sejarahnya, serikat pekerja di Indonesia dikenal pada abad 19 beberapa Belanda. Jadi Persatuan Pekerja Kereta Api Sepur. Nah, Sepur itu bahasa Belanda sebenarnya. Tahun 1908. Dan habis itu 1912 Serikat Islam mendirikan gabungan serikat pekerja, maka lahirlah gabungan serikat pekerja Islam. Terus berdirinya Persatuan Pekerja Kereta Api. Seiring dengan lahirnya Budi Utomo tahun 1900. Sebelum kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, setelah proklamasi Belanda membonceng tentara sekutu ingin kembali ke Indonesia. Terus karena buruh di Indonesia ini semua aliran bergabung di dalam, maka timbullah golongan di dalam barisan Indonesia. Dalam rangka perjuangan merebut Irian Barat diputuskan secara pihak perjanjian KMP oleh Indonesia, maka banyak perusahaan-perusahaan Belanda diambil alih oleh Indonesia. Ini 19 Mei 1972 jadi sebagai tindak lanjut MBPI mengadakan rapat pleno yang membahas secara
mendalam tentang pembaharuan dan penyederhanaan ekstensi SPSI. Terbentuklah IKA bersama yang intinya adalah sebagai berikut: melakukan pembaharuan struktur gerakan buruh sehingga serikat buruh tetap berfungsi ekonomis berorientasi kepada pembangunan. Jadi setelah kemerdekaan ini intinya banyak apa ya, banyak perusahaan-perusahaan VOC Belanda itu diambil alih oleh Indonesia karena setelah merdeka Belanda sudah tidak ada, maka timbangan nganggur atau merupakan aset yang berharga bagi negara. Nah, ini diambil alih oleh Indonesia. Mungkin itu juga masih beroperasi ya. Mungkin alatnya masih bagus-bagus kayak pabrik gula itu kan kebanyakan Belanda yang mempeloporinya ya. Sehingga itu alat-alatnya masih bisa proper dan masih digunakan. Nah, ini diambil oleh Indonesia. Tetapi mungkin di serikat buruh ini masih masih apa ya, masih belum sebebas pada saat era reformasi yang kita rasakan ini. Jadi masih ada barrier-barrier yang mengakibatkan serikat buruh setelah kemerdekaan ini belum bisa berkembang dengan baik. Nah, periode setelah FPSI, standar internasional level ILO adanya kebebasan dan berunding bersama disatukan dalam ILO 87 undang-undang pembentukan SPTP meningkatkan mutu kerjasama dan kesejahteraan pekerja, menciptakan ketenangan dan kelangsungan berusaha. Di beberapa syarat-syarat dan kewajiban serta fungsinya dari masa-masa setelah FPS ini. Nah, ini beberapa aturan-aturan pada saat masa setelah kemerdekaan dan pada saat masa SPSI itu. Nah, bagaimana Pak setelah itu? Nah, perkembangannya setelah itu adalah adanya reformasi, akhirnya B.J. Habibie sebagai presiden pada saat itu mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 20, Undang-Undang Badan Penilaian Jaminan Sosial, dan akhirnya eh, adanya Serikat Pekerja mulai 2011 sampai dengan sekarang ini. Ini pada saat masa reformasi itu. Nah, kenapa saya ulang? Karena ini adalah cikal bakal banyak serikat-serikat pekerja yang mempunyai visi dan misi, mungkin mempunyai arah dan tujuan untuk mensejahterakan pekerja itu mulai menjamur di hampir semua perusahaan-perusahaan itu ada yang namanya serikat pekerja karena ada aturan berserikat dan berkumpul ini serta adanya perjanjian dan konferensi ILO yang diselenggarakan pada tahun 98 itu. Nah, akhirnya eh, menjamur dan banyak serikat-serikat pekerja yang tumbuh di Indonesia. Gerakan buruh Indonesia pasca reformasi memiliki peluang untuk berkembang karena dilindungi undang-undang. Kemudian ada pergeseran orientasi perjuangan buruh. Perjuangan buruh masih berorientasi kelas semata, saat itu juga berorientasi pada sosial. Selanjutnya, tantangan yang menghadang pergerakan buruh pasca reformasi adalah globalisasi dan penguatan organisasi dari tingkat nasional hingga daerah. Pasca reformasi, gerakan buruh yang besar belum jadi kekuatan yang dipertimbangkan di ranah politik maupun oleh pengambilan kebijakan. Gerakan buruh masih atau gerakan pekerja masih dihadapkan pada problem krusial dari sisi eksternal dan internal. Jadi masih ada gejolak di dalam organisasi SPSI sendiri, baik di perusahaannya maupun di Indonesianya, ada SPSI gabungan ya. Nah, ini masih terjadi problem-problem krusial yang harus dikerjakan daripada dia apa ya,
bermain di panggung politik dan menentukan kebijakan-kebijakan terkait khususnya buruh. Jadi masih ada percikan-percikan masalah yang harus diselesaikan di dalam internal dan internal organisasi. Secara internal realisasi buruh, pemerintah dan pengusaha belum harmonis. Sementara sisi internal kualitas SDM kurang memadai. Nah, ini ekosistem dan konflik kepentingan antar pengurus buruh masih menjadi persoalan sendiri ya. Bisa saya katakan tadi. Jadi masih masih belum memenuhi kriteria untuk eh, bermain di tanda kutip ya bermain di pentas politik untuk membuat sebuah kebijakan-kebijakan khusus terkait ya. Dan itu SDM yang diangkat di ekspresi biasanya kurang qualified misalnya ya, kurang pernah berorganisasi dan sebagainya sehingga kualitas dari organisasi itu sendiri kurang baik. Kita beralih kepada strategi perjuangan serikat pekerja. Nah, banyak serikat pekerja yang belum berakar atau mempunyai anggota yang cukup besar. Ya, ya. Jadi mungkin sekarang diwajibkan ya untuk semua pekerja, tapi ada yang sukarela juga. Mungkin aplikasinya mungkin teman-teman bisa nanti tahu sendiri ya di perusahaan-perusahaan, misalnya Ciwi, Ajinomoto dan sebagainya. Itu eh, anggotanya belum cukup besar, pemimpin serikat pekerja kurang berpengalaman dalam serikat pekerja ya, belum cakap lah istilahnya untuk memimpin sebuah serikat pekerja yang istilahnya belum memiliki pengalaman dalam mengelola manajemen serikat pekerjanya apa mengelola permasalahan yang ada dalam uh, ya perusahaan itu permasalahan buruh terutama ya kurang kurang berpengalaman motivasi pendiri serikat pekerja uh, yang berbeda-beda motivasinya berbeda-beda ada yang ini ada yang itu ada yang ingin cari untung dan sebagainya jadi berbeda-beda di uh, pekerjanya apa di anggotanya. Banyak serikat pekerja baru yang dibentuk, banyak serikat kerja baru yang dibentuk berdasarkan hal yang lain ya. Ada yang yaitu tadi ada yang ingin mempersatukan, ada yang ini dan itu, ada yang ingin mempertahankan outsourcing dan sebagainya. Nah, ini itu permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Terus hanya ada 2 sampai 3 federasi pekerja, serikat pekerja disusun menurut sektor dan sub industri dan di perusahaan didirikan hanya satu serikat pekerja ketentuan. Terkadang untuk mengantisipasi tuntutan serikat pekerja yang dianggap melampaui batas kewajaran dan hanya menguntungkan pihak pekerja saja. Ini merupakan bangunan yang digunakan untuk memperkecil peranan serikat pekerja adalah pengusaha banyak mendatangkan mesin-mesin. Nah, jadi tambah kurang anggotanya. Jadi mesin didatangkan, anggotanya kurang. Pengusaha menciptakan unit-unit yang otonom dengan jumlah karyawan relatif kecil sehingga mengurangi minat pekerja untuk membentuk serikat pekerja. Ya, yang selanjutnya adalah perusahaan mengadakan sistem subkontrak. Nah, sehingga mengurangi minat pekerja untuk membentuk serikat pekerja dan pengusaha merelokasi perusahaan ke daerah yang lebih kondusif. Nah, ini untuk banyak ya, banyak serikat pekerja yang istilahnya sakar PDW dan tidak apa ya, juga perusahaan juga sakar PDW, jadi dua dua mata pisau sehingga perusahaan melakukan pembatasan-pembatasan pada serikat yang eh, banyak istilahnya apa ya melakukan keputusan-keputusan atau membela eh, kepentingan pekerja tanpa melihat bagaimana kapasitas perusahaan, bagaimana permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan sehingga perusahaan melakukan sebuah langkah biar si serikat pekerja ini tidak sakar PDW tanda kutip ya.
Nah, ini sedikitnya persamaan kepentingan antara pekerja dan pengusaha, samakan kepentingannya, komitmen dan kemitraan bersama untuk menyiapkan hubungan industrial yang harmonis, komitmen dan kemitraan antara pekerja dan pengusaha. Perlukan pemimpin yang profesional, berpengalaman dan bidang kerjanya organisasian dan pandai bernegosiasi. Nah, ini public speakingnya juga bagus dan sebagainya ya, sehingga nanti kalau ada permasalahan terjadi salah paham, komunikasi yang lancar dan sebagainya. Terima kasih saja yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana peran dan kepentingan serikat pekerja di Indonesia serta perkembangannya, strateginya seperti apa, dan sebagainya, biar nanti hubungan antara pekerja dan buruh dan pengusaha ini bisa menciptakan sebuah hubungan industrial yang harmonis. Tentunya tidak mengesampingkan fungsi dari perusahaan sendiri dan tidak mengesampingkan fungsi dari si buruh itu sendiri atau si pekerja itu sendiri. Karena prinsipnya adalah buruh dan pekerja adalah saling membutuhkan. Perusahaan butuh buruh untuk menjalankan kegiatan operasionalnya dan pekerja butuh eh, insentif atau gaji, butuh sebuah istilahnya tempat untuk me, mengekspresikan diri untuk menaik jabatan-jabatan itu merupakan sebuah sarana bagi si pekerja itu. Jadi sama-sama menguntungkan. Oke, semoga sedikit ini bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa ada tugas lagi ya. Saya kasih video, beberapa link video, monggo disimak dan dibuatkan resume singkat-singkat saja. Jangan sampai terlalu banyak yang seperti ini. Ya. Jadi tanggal 8 Maret di Google Drive saya yang saya berikan. Oke, saya akhiri pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, monggo ditanyakan di link YouTube. Jangan lupa absensinya diisi. Nanti nama NIM dan kelasnya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.